Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Monika dari Universitas Samah Dahlan, Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan mewawancari seorang pengusaha bento kopi yang ada di Yogyakarta. Berhubung di sini saya sudah bersama Mas Hakam. Mas Hakam. Jadi saya mulai saja untuk melakukan wawancaranya. Untuk tahun berapa Masnya memulai pekerjaan ini ya, Mas? Oke. Jadi kita mulai merintis usaha kuliner atau F&B gitu ya, food and beverage, itu dengan branding bento kopi mulai tahun 2012. Jadi kita sudah berusia 8 tahun di Yogyakarta. Untuk pengeluarannya atau biayanya untuk membuat makanan ini berapa ya, Mas? Untuk biaya harian atau per item? Harian, per item, boleh? Oke, jadi untuk harga pokok penjualannya kita itu sebetulnya rata-rata harian sekitar 30-35%. Jadi misal omsetnya 10 juta, ya biaya pokoknya sekitar 3.500.000 gitu loh. Nah, terus untuk per itemnya itu sekitar 5 ribuan dengan harga jual Rp15.000 rata-rata per itemnya. Untuk karyawan sekarang berapa jumlah yang dimiliki dari awal sampai sekarang? Oke. Untuk semua karyawan mungkin kalau dari awal sudah tidak terhitung ya. Jadi kalau dari awal memang sudah banyak banget. Itu kan karyawan ada yang resign, ada yang masuk lagi, ada yang resign. Tapi untuk saat ini yang lagi eksis gitu ya, yang lagi kerja sekarang itu sekitar 140 orang dengan 8 outlet di Yogyakarta. Visi misi Masnya setelah menjalankan usaha ini apa ya, Mas, kalau boleh tahu? Oke. Untuk visinya kita ingin mengurangi tingkat pengangguran, terus menaikkan tingkat perekonomian warga sekitar, khususnya di Yogyakarta dan umumnya di Indonesia gitu ya. Terus untuk misinya, untuk mencapai visi itu di outlet sendiri kita memberikan pelayanan yang maksimal, terus memberikan produk yang berkualitas, terus menyediakan seluruh fasilitas yang dibutuhkan oleh customer. Apakah ada permasalahan yang dihadapi terkait SDM, Mas? Oke, untuk SDM kita sebetulnya masalahnya sederhana. Karena memang SDM kita itu rata-rata kebanyakan mahasiswa, jadi masih muda-mudi lah. Dan bagaimana kemudian kita mengatur shiftingnya, baik itu jam kerja maupun pergantian shiftnya, karena kita memang harus menyesuaikan dengan SDM kita, yaitu mahasiswa. Jadi mahasiswa itu kan masih kuliah, dia harus profesional dengan kuliahnya, terus profesional dengan kinerjanya. Bagaimana kemudian sama-sama keduanya itu tidak saling mengganggu. Jadi kuliahnya jalan, kerjanya juga jalan gitu loh. Nah, cara kita adalah menyesuaikan jadwal dengan kuliah mereka. Jadi kita memang atur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kuliahnya mereka. Untuk alat-alat produksi yang digunakan tenaga kerja dalam kegiatan produksi apa saja ya, Mas? Oke. Untuk alat-alat produksi kita sebenarnya sederhana juga, Mbak, karena kita memang coffee shop atau kuliner yang konsepnya itu middle low, artinya menengah ke bawah. Jadi untuk peralatannya itu menyesuaikan dengan kebutuhan produksinya. Apa aja sih yang dibutuhin? Kebetulan karena kita memang tidak ada menjual kopi yang grade-nya tinggi, kayak yang membutuhkan mesin kopi yang mahal gitu-gitu, kita enggak. Kita cuman seperti coffee shop tradisional lah. Itu aja sih kalau di minuman. Terus di makanan juga sama. Teknologi yang Mas gunakan dalam menjalankan usaha ini apa ya, Mas? Oke, sebetulnya untuk teknologi yang berbasis IT gitu ya, informasi,
kita menggunakan yang pertama itu ada mesin kasir. Nah, di mana di situ kita sudah tersistemasi, ada nota cloud-nya juga, bisa dicek dari manapun, bisa dicek secara real time juga. Terus untuk kita juga ada CCTV, di mana di situ sudah terhubung ke dalam device masing-masing manajemen. Jadi setiap manajemen tidak perlu ke outlet kalau mau mengecek, tinggal lihat HP-nya saja. Terus juga ada finger bell, di mana di situ kita bisa memberikan pelayanan yang tepat waktu. Ketika makanan sudah jadi, kita tinggal pencet dan di meja customer itu sudah bunyi, jadi tinggal dijemput saja. Untuk modal awal saat pertama kali Masnya mendirikan usaha ini berapa ya Mas? Oke, untuk dulu karena memang konsepnya berbeda dengan sekarang ya Mbak ya. Jadi dulu itu kita konsepnya itu memang konvensional banget, dan itu tidak memerlukan biaya yang sangat mahal. Dulu cuman sekitar kita ambil alih dari usaha yang sudah nggak jalan, terus kita konsep baru lagi, dan itu biayanya juga murah, sekitar 300 juta. Boleh dijelaskan nggak Mas, proses demi proses Masnya membuat usaha kafe ini? Oke, untuk prosesnya yaitu selama 8 tahun tadi. Dan sudah banyak tantangan, rintangan maupun halangan yang kita hadapi dari nol, karena memang kita basicnya tidak ada basic businessman sama sekali. Jadi kita pure dari nol konsepnya. Kita belajar sendiri bagaimana membentuk menu yang pas dengan mahasiswa, terus menciptakan bagaimana sih cara menciptakan harga yang murah, menekan HPP seminimal mungkin, terus menekan biaya seminimal mungkin seperti apa. Dan itu merupakan tantangan kita karena memang konsepnya itu menengah ke bawah, di mana harga jualnya memang rendah banget. Terus caranya memang untuk mengatasinya itu dengan HPP yang sangat rendah sekali. Boleh dijelaskan nggak Mas sejarah usaha mulai dari latar belakang didirikannya usaha sampai dengan rencana pengembangannya? Latar pendidikan saya memang saya orang manajemen. Tapi dulu saya malah lebih ke SDM. Nah akhirnya di mana juga saya rasa marketing atau manajemen pemasaran itu juga diperlukan. Jadi saya tetap belajar di luar pendidikan saya, gitu. Di luar kampus saya juga belajar tentang marketing karena basic saya memang di SDM. Nah terus apa tadi? Cukup itu aja Mas. Pendidikan dengan rencana pengembangannya. Iya. Oke, kalau rencana pengembangan ke depan kita malah lebih banyak kerjasama dengan investor. Karena untuk percepatannya memang cukup baik untuk menggunakan investor. Kalau kita kelola dari hasil usaha kita sebelumnya memang bisa, tapi perkembangannya itu agak lambat dibandingkan dengan menggunakan investor. Jadi semua Bento Kopi ini sekarang sudah kerjasama dengan investor. Dan untuk selanjutnya kita tetap menggunakan investor. Ketersediaan sumber daya yang dimiliki perusahaan mulai dari awal sampai dengan saat ini perkembangannya gimana ya Mas? Ketersediaan SDM-nya. Ya. Jadi itu ada memang tim kita di bagian Human Resource Development. Ada HRD-nya sendiri yang mengatur flow keluar masuknya karyawan, Mbak. Jadi sebelum karyawan yang lama itu keluar, misalnya ada yang mau resign, nah itu dia konfirmasi ke HRD minimal hamin sebulan, hamin 30 hari gitu ya. Nah ketika misal ada yang mau keluar, HRD itu langsung hiring lagi. Nah prosesnya itu kita biasanya sebar poster baik itu di media maupun kayak Instagram, Facebook gitu-gitu. Terus ada masukin via email terkait CV, surat lamaran kerja dan lain-lain. Lalu kita seleksi di CV. Habis itu kalau lolos seleksi kita panggil orangnya untuk interview. Dan kalau lolos itu jadi karyawan tetap. Terima kasih ya Mas untuk waktunya. Oke, sama-sama.
Udah cukup ini, semoga mendapatkan nilai yang terbaik di kampusnya.